Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma ba'd. Ayyuha talaba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran sharaf dengan membaca kitab sharaf dari Silsilatul Ta'limil Lughatil Arabiyyah Mustawa Rabi'. Silakan buka kitabnya halaman yang ke-81. Kita masuk di Al-Wahdatus Sabi'atu Ad-Darsus Sabi'u. Bagian yang ke-7, pelajaran yang ke-7. Kita akan bahas tentang Al-Masdarus Sina'i. Tapi sebelum kita membahas tentang Masdarus Sina'i, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu." Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka agama tersebut tidak akan diterima darinya. Al-kalimatul jadidah, kata-kata baru. Ataukah sebelumnya ya, dari ayat yang telah kita bacakan tadi, kita tahu bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna, yang sudah mengatur seluruh urusan di dalam kehidupan kita. Sehingga siapa yang mencari petunjuk selain petunjuk dari agama Islam, maka petunjuk itu tidak akan diterima. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka agama itu tidak akan diterima. Maka ini ayat yang menjadi dasar di dalam kesempurnaan Islam yang mengatur seluruh urusan. Termasuk di dalamnya nanti urusan tentang pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya. Ini sudah diatur di dalam agama Islam. Sebelum Pancasila ada, ya, ternyata Al-Quran Islam itu sudah mengajarkan terlebih dahulu pri keadilan ataukah pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya. Sehingga Islam itu tentunya lebih sempurna daripada undang-undang manapun, aturan manapun. Kita lanjutkan al-kalimatul jadidah, kata-kata baru. Al-insaniyah. Al-insaniyah ini adalah contoh masdar sina'i yang nanti akan kita bahas insyaallah. Ya, ini bahasa kita masdar sina'i, contohnya di sini al-insaniyah. Al-insaniyah itu diambil dari kata insanun. Kemudian dibuat masdar sina'i menjadi insaniyah ataukah al-insaniyah. Al-insanu kemudian ditambahkan ya yang bertasydid dan ta marbutah di akhirnya menjadi insaniyah ataukah al-insaniyah. Khasiyah ini juga aslinya adalah khasun, kemudian dibentuk dengan masdar sina'i menjadi khasiyah. Kalau al-insanu ini manusia. Jadi kalau al-insaniyah berarti kemanusiaan, ya. Seperti itu ya menerjemahkannya. Khasun ini khusus, kalau khasiyah berarti kekhususan. Contoh yang lain adalah al-ubudiyah, dari kata ibadah kemudian dimasukkan ke dalam masdar sina'i menjadi al-ubudiyah. Jadi peribadatan. At-taba'iyah aslinya itu adalah taba'un, mengikuti. Taba'iyah berarti pengikutan. Al-juruh ini luka-luka ya. Wal juruh qisas. Luka-luka itu ada qisasnya. Al-mas'uliyah ini juga contoh masdar sina'i dari kata mas'ulun menjadi mas'uliyah. Al-mas'uliyah, yakni tanggung jawab. Itarun, yakni cakupan. Al-waqi'iyah ini masdar sina'i juga dari isim waqi'un kemudian menjadi waqi'iyah, kenyataan. Kemudian selanjutnya adalah al-insijam. Al-insijam itu ini bentuk masdar dari insajama yansajimu. Ya. Bimakna at-tala'um wa tawafuq. Yani sesuai ya dan cocok. Ini al-insijam ya.
Ini masdar dari insajama yansajimu insijamun, yakni at-talaumu wat tawafuq, sesuai dan mencocoki. Ini al-insijam. Lawannya adalah at-ta'arud wal ikhtilaf, kontradiksi dan perselisihan. Ini lawan dari insijam, yakni at-ta'arud wal ikhtilaf. Ini kata-kata baru yang antum hafalkan baik-baik ya. Selanjutnya istilahul jadidah al-mustalahatul jadidah, istilah baru yang akan kita pelajari nanti, ini al-masdarus sinai, tentang masdar sinai. Sebelum kita bahas secara khusus tentang masdar sinai, kita akan baca terlebih dahulu bacaan berikut yang di sana banyak sekali contoh-contoh masdar sinai. Kita baca bersama-sama. Antum ikuti saya ya. Al-Islamu dinul insaniyati. Islam itu adalah agama yang berperi kemanusiaan. Tawajjahal Islamu mundul bidayati ila ta'kidi ahammiyati dauril insani fil kaun. Islam itu sejak permulaan itu sudah mengarahkan kepada penguatan perkara yang penting dalam urusan manusia di alam semesta ini. Wa khassahu bi khasiyatil ilmi, dan Islam juga mengkhususkan manusia dengan kekhususan ilmu. Wa dzakara ismahu marrataini fi awwali ayatin nazalat minal Qur'anil Karim. Dan Allah menyebutkan nama manusia sebanyak 2 kali di awal ayat yang Allah turunkan dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Perhatikan, khalaqal insan. Allah menyebutkan nama al-insan di awal surat yang turun kepada Nabi kita Muhammad SAW dari Al-Quran. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan ilmu dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia. Perhatikan, diulang lagi kata manusia setelah di ayat yang kedua khalaqal insana min 'alaq. Di ayat yang kelima 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahui. Di sini jelas ya, Islam itu sangat memperhatikan tentang urusan pri kemanusiaan. Sampai nama manusia saja disebutkan 2 kali di awal kali surat yang turun dari Al-Quran. Ini surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat yang kelima. Wa ja'ala al-Islamu min risalatihi allati nazalat ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam manhajan kamilan likullil bashar. Dan Islam menjadikan dari risalahnya yang turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manhaj yang sempurna, jalan hidup yang sempurna bagi setiap manusia. Faharrarahum min riqqil ubudiyyati lil bashari wat taba'iyyati lil hawa. Dan Islam membebaskan mereka manusia dari perbudakan peribadatan kepada manusia dan mengikuti hawa nafsu. Jadi kan di sini banyak contoh ya, masdar sinai tadi ubudiyah, tabaiyah, ya. Tadi ada apa? Insaniyah ya. Banyak sekali contoh. Wada'ahum ilal iqrari bil uluhiyatil ilahil wahid, dan Islam menyeru mereka kepada penetapan ilah yang satu, yakni uluhiyah yang satu, yakni ilah yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa harrara aqlal insani an quyudil khamrati allati tadhhabu bi insaniyatihi wa taj'aluhu fi martabati ma la yaqilu. Dan Islam juga membebaskan akal manusia dari ikatan-ikatan khamr, dari quyud, yakni dari jerat-jerat khamr yang menghilangkan sifat kemanusiaannya dan menjadikan dia itu, peminumnya itu, pada tingkatan sebagaimana orang yang tidak memiliki akal. Ya, khamr itu kan menghilangkan akal ya, menutupi akal, sehingga dia bisa saja melakukan perbuatan yang di luar nalar ketika dia mengkonsumsi khamr karena mabuk. Wa mana'a dhulma bikulli anwa'ihi ay yaqa'al insan, dan Islam juga menghalangi ataukah melarang dari kezaliman dengan setiap jenisnya. Jangan sampai manusia itu terjerumus dalam kezaliman tersebut. Wa harama al-i'tida'a ala hayatihi,
Dan Islam juga mengharamkan perbuatan melampaui batas pada kehidupannya, al-i'tida, permusuhan melampaui batas terhadap kehidupannya. Wa haddada 'uqubata man yaqumu bi'idzaihi, dan Islam juga menetapkan hukuman bagi orang yang melakukan gangguan-gangguan itu. Semisal dalam contoh Al-Qur'an ya, surat Al-Maidah ayat yang ke-45, Allah berfirman, "Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal juruha qisas." Dan kami telah menetapkan atas mereka hukuman bahwasanya manusia itu ataukah jiwa dibalas dengan jiwa, nyawa dibalas dengan nyawa, kisos ya. Mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi. Wal juruha qisas. Demikian pula luka-luka juga ada qisasnya. Ini jelas ya batasan Islam. Bahkan Islam menetapkan hukuman bagi orang yang mengganggu orang lain. Kama harama al-i'tida'a ala malihi wa 'irdihi, sebagaimana Islam juga mengharamkan perbuatan melampaui batas terhadap hartanya dan kehormatannya. Wa 'atal mar'ata huquqaha allati hurrimat minha. Demikian pula Islam memberikan kepada seorang perempuan haknya yang sebelumnya dia diharamkan darinya. Fasara laha haqqul milkiyatil khassati, maka menjadilah perempuan itu memiliki hak kepemilikan harta secara khusus. Wa qaral Islamu laha alla tatazawwaja illa ba'da muwafaqatiha, dan Islam juga menetapkan bagi seorang perempuan tidak boleh menikahkan kecuali setelah mendapatkan persetujuan darinya. Ba'da an kanat fil usuril jahiliyati minal mata'i alladhi la ra'a lahu fi syai'in. Setelah sebelumnya itu, kaum wanita di masa jahiliyah itu, ini hanyalah dijadikan seperti harta benda, la ra'a lahu fi syai', yang mana dia tidak bisa melihat apapun, ya, tidak memiliki hak apapun dari apa yang harusnya dia miliki. Thumma 'amila al-Islamu ala takrimiha, kemudian Islam pun memperlakukan seorang perempuan untuk memuliakannya. Fa wassa biha khairan fil kitab was sunnah, dan Islam juga mewasiatkan untuk berbuat baik terhadap kaum wanita di dalam Alkitab dan juga As-Sunnah. Ini contohnya banyak ya. Misal contoh ayat tentang birrul walidain ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ada yang hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Banyak sekali ayat yang seperti itu menunjukkan pemuliaan Islam terhadap kaum wanita. Nah, kita lanjutkan. Wa hadha kulluhu qalilun min kathirin fi syari'atil Islamil khalidah. Ini semuanya tadi adalah contoh kecil dari perkara yang banyak yang ada dalam syariat Islam yang tetap. Tilka syari'atul lati haddadat mas'uliyatal fardi wa mas'uliyatal jama'ati fi itari minal waqi'iyyati wal insijam. Yang mana syariat itu telah memberikan batasan tanggung jawab, baik itu tanggung jawab individu maupun tanggung jawab kelompok di dalam cakupan-cakupan apa yang menjadi kenyataan dan juga sesuatu yang sesuai, al-insijam. Jadi sesuatu yang sesuai. Ya. Laqad kafala li atba'ihi minal muttaqin as-sa'adata fid dunya wal akhirah. Dan sungguh Islam ataukah Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagi pengikut Islam itu dari kalangan orang-orang yang bertakwa, Allah telah menjamin kebahagiaan dunia maupun akhirat. Fama yabtaghin nasu wara'a dzalik, apa yang manusia cari setelah itu tentunya tidak ada kecuali kebahagiaan dunia maupun akhirat. Allah berfirman, afa hukmal jahiliyah yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, dan hukum siapakah yang lebih bagus daripada kaum yang yakin. Ini Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-50. Ini selesai bacaannya tadi ya. Silakan antum simak baik-baik lagi bersama dengan mufrodat yang ada di dalamnya, disimak baik-baik. Saya sudah terjemahkan seluruhnya. Antum tinggal perhatikan baik-baik dengan menyimak kitabnya ya. Kita lanjutkan al-asilah, soal-soal. Addid salasatan min mawahiri tahriril Islam lil insan. Sebutkan 3 perkara yang nampak
dari pembebasan Islam terhadap manusia. Yang pertama tadi ya, telah kita baca tadi ya. Yang pertama adalah harrarahum min riqil ubudiyyati lil bashari. Dan juga wattaba'iyati lil hawa. Dan juga wa harrara aqlal insan min quyudil khamrati. Ya, ini ya 3 ya. Harrarahum, yang pertama tadi, harrarahum min riqil ubudiyyati lil bashar. Kemudian yang kedua adalah wa harrarahum minat taba'iyyati lil hawa. Yang ketiga wa harrarahum ya min quyudil khamrah. Ya, 3 perkara yang telah yang nampak yang mana Islam membebaskan dari perkara tersebut. Thaniyan ila ayyi syai'in da'al islamu al-insana. Kepada perkara apa Islam mengajak manusia? Da'ahum ila al-iqrari bil uluhiyatil ilahil wahid. Ini jawabannya ya. Di sini tadi jawabannya da'ahum. Ya, di sini ya. Da'ahum ila al-iqrari bil uluhiyatil ilahil wahid. Jawaban pertanyaan yang kedua ya. Ma ahammul atharis salabiyatil khamri ala syaribiha. Apa pengaruh yang paling penting dari pengaruh yang akan dicabut dari khamr atas peminumnya? Ya, tadi telah disebutkan juga dalam bacaan tadi ya, pengaruh yang jelek dari khamr, yakni tudhibu ataukah tadhhabu bi insaniyatihi wa taj'aluhu fi martabati ma la yaqilu. Nah, ini jawabannya. Kemudian nomor 4, kaifa kana ar-rijalu yanzuruna ila al-mar'ati fil usul jahiliyah. Bagaimana dahulu kaum laki-laki melihat kepada kaum wanita di masa jahiliyah? Ya, ini tadi jawabannya ya. Yani a'ta al-mar'ata huquqaha allati harimat minha. Fasara laha haqqul milkiyatil khasati. Wa aqra al-islamu laha alla tatazawwaja illa ba'da muwafaqatiha. Ini jawabannya tadi, 4 soal. Sekarang kita lanjutkan al-munaqasyah, diskusi yang ada di dalam pelajaran ini. Awalan, yang pertama, warada fi an-nass as-sabiqi 'adadun min al-asma'i allati intahat bi ya'in mushaddadatin ba'daha ta'un marbutatun. Wa hiya ahammiyatun wa khasiyatun wa ubudiyatun wa tabaiyatun wa insaniyatun wa milkiyatun wa mas'uliyatun wa jahiliyatun. Di nas yang telah kita baca tadi itu disebutkan beberapa isim yang diakhiri dengan ya yang bertasydid, kemudian setelahnya ada ta marbutah. Semisal contoh ahamiyah, kepentingan, khasiyah, kekhususan, ubudiyah, peribadatan, tabaiyah, pengikutan, insaniyah, kemanusiaan, milkiyah, kepemilikan, mas'uliyah, tanggung jawab, jahiliyah, kebodohan. Ini contoh-contoh ya. Isim yang diakhiri dengan ya yang bertasydid, kemudian setelahnya itu ada ta marbutah. Wahya kama tara asma'un mausufatun jamidatun. Asma'u makna wa laysat awsafan. Dan isim-isim tersebut itu sebagaimana engkau lihat itu isim mausufah yang jamidah. Isim makna bukan isim sifat. Wa hadha kulluhu fi khasa'isil masadiri. Maka ini semuanya termasuk dari kekhususan masdar. Kama arafta sabiqan, sebagaimana telah engkau ketahui sebelumnya. Wa yusamma kullu wahidin min hadhil asma'i masdaran sina'iyan. Dan semua isim-isim tadi itu ini dinamakan dengan masdar sina'i. Ya, semua isim ini tadi ya, hamiyah dan seterusnya itu dinamakan dengan masdar sina'i. Kita lanjutkan. Thaniyan, yang kedua, inna hadhil masadira qiyasiyah wa yumkinu sawghuha min kulli ismin jamidin aw mushtaqqin bi ziyadati ya'in mushaddadatin wa ta'in marbutatin ila akhirih. Falnanzur ila ba'di hadhil masadiri wa ila al-asma'i allati ja'at minha wa ila tariqati sawghiha min khilali ma yali. Wa yumkinu sawghuha, dan memungkinkan untuk membuat masdar sina'i itu ini dari setiap isim jamid maupun isim mushtaq dengan menambahi ya yang bertasydid dan ta marbutah di akhirnya. Sekarang kita lihat ya kepada sebagian dari masdar-masdar tersebut ini, masdar sina'i ini, dan juga isim-isim yang datang darinya masdar sina'i, dan cara membuat masdar sina'i dari tabel berikut. Isimnya insanun, jenisnya adalah isim zat. Masdar sina'inya adalah insaniyah.
Di sini ada ziyadah, ada tambahan ya yang bertasdid dan ta pada akhirnya. Ditambah ya yang bertasdid dan ta marbutah di akhirnya. Kemudian isimnya mas'ulun, ini bentuknya isim wasaf, isim sifat. Masdar sinainya itu adalah mas'uliyah. Ada tambahan ya yang bertasdid dan ta di akhirnya juga sama. Aluhah, ini isimnya, masdarnya adalah uluhiyah. Ini juga menambahkan ya yang bertasdid dan ta di akhirnya. Ya. Setelah menghilangkan tak marbutah, uluhiyah itu kan, dihilangkan dulu tak marbutahnya, kemudian dibuat masdar sinai dengan uluhiyah. Nah, thalithan yang ketiga, yadullu al-masdaru sinai insaniya ala abrazi khasaisil insan al-jamidah. Ya, an-insan kal-rahmah wa syu'ur wa husnul muamalah. Masdar sinai insaniyah itu menunjukkan perkara yang paling abraz, yang paling nampak dari kekhususan, yakni isim jamid insan itu. Semisal contoh, insan itu, manusia itu punya sifat khusus yang dimilikinya, yakni sifat rahmah. Syu'ur, punya perasaan. Husnul muamalah, bagusnya di dalam pergaulan. Ini sifat yang menempel pada manusia. Seperti itulah. Wa yadullul masdaru sinaiyu mas'uliyatun ala ma yata'allaq bil wasfi mausul min umurin wa wajibat. Dan masdar sinai mas'uliyah itu menunjukkan apa yang berkaitan dengan wasaf mas'ul, dengan sifat tanggung jawab dari perkara-perkara, dari urusan-urusan dan kewajiban-kewajiban. Wa amal masdaru sinai uluhiyah fahuwa yu'akkadu ma'nal masdaril asli aluha alladhi ukhidha minhu. Seperti itu ya. Adapun masdar sinai uluhiyah itu dikuatkan dari makna masdar aslinya aluha yang ya alladhi ukhidha anhu, yang diambil darinya. Rabi'an yang keempat, lil masdari sinai wal ismil mansubil muannathi sighatun wahidah. Fa idza afadat as-sighatu ma'na al-wasfi fa huwa ismun mansubun muannath. Wa in afadat ma'na al-ismi al-mawsufi al-masdariyah fa hiya masdarun sinai. Faqad waradat kalimatu jahiliyah fi an-nassi marratain. Ja'at fil ula isman mansuban muannathan, yani fil usuril jahiliyati, wa ja'at fi thaniyah masdaran sinaiyan afa hukmal jahiliyati yabghun. Tadi kan nomor 3 ini, nomor 4 ini. Masdar sinai dan isim mansub muannats, pakai sini ya, bukan pakai sad ya, bukan mansub tapi mansub. Kalau mansub kan nasab dengan sad. Kalau mansub itu dinisbahkan, isim nisbah, mansub. Ya, dinisbahkan, disandarkan. Masdar sinai dengan isim mansub muannats ini memiliki satu bentuk. Sama bentuknya. Tapi nanti dilihat apakah itu masdar sinai ataukah isim mansub muannats. Ya, ini dilihat ya. Fa in afadatis sighatu ma'nal wasfi fa huwa ismun mansubun muannats. Kalau bentuknya itu memiliki faidah makna wasaf, sifat ya, maka ini bisa dipastikan isim mansub muannats. Wa in afadat ma'nal ismil mausuf, tapi kalau isim tersebut memiliki faidah makna isim mausuf yang disifati, yakni al-masdariyah, maka ini masdar sinai. Seperti itu ya. Faqad waradat kalimatu jahiliyah fin nassi marratain, dan kalimat jahiliyah itu datang dalam nas itu sebanyak 2 kali. Ja'at fil ula, yang pertama datangnya itu sebagai isman mansuban muannatsan, sebagai isim mansub muannats ya. Nisbah, isim nisbah yang muannats. Misal contoh fil usuril jahiliyati, pada zaman jahiliyah. Jahiliyah itu kan mengikuti usur ya. Nah. Waja'at fi thaniyah masdaran sinaiyan. Kemudian di yang keduanya itu jahiliyah itu datang sebagai masdar sinai. Semisal dalam contoh afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan. Wa najidu annal awwala ja'at wasfan lismin qablahu wa huwa al-usur. Dan kita dapatkan bahwa yang pertama tadi, contoh yang pertama ya, yakni fil usuril jahiliyah ini, fil usuril jahiliyah di sini ini ya, datang sebagai wasaf sifat bagi isim yang sebelumnya, usur ya. Bainama ja'a tsani masdaran ka baqiyatil masadiri fa huwa mausuf. Akan tetapi ketika yang kedua itu datang sebagai masdar
sebagaimana masdar-masdar yang selebihnya itu, maka ini adalah mausuf. Wa yumkinu ayyubtada bihil kalam, dan memungkinkan kalam itu dimulai dengannya. Fayuqal al-jahiliyatu akbarul masaibi. Kebodohan itu adalah musibah yang terbesar. Khamisan, yang kelima, idza kana al-ismu alladhi yutlabu sawghul masdari sina'i minhu muntahiyan bita'in marbutatin kama hiya aluha. Fa inna hadhihi ta tuhdhafu thumma tuzadu al-ya al-mushaddada wa ta khassatani bil masdari as-sina'i. Fayasiru ladaina al-masdaru as-sina'i uluhiyah. Apabila isimnya itu, isim yang diminta untuk dibuat masdar sina'i itu sudah diakhiri dengan tak marbutah ya. Seperti dalam contoh aluha, ini kan ada tak marbutahnya sudah. Maka tak marbutah ini tuhdhafu, dihilangkan, thumma tuzadul ya al-musyaddadah, kemudian ditambahkan ya yang bertasydid, dan tak yang kedua itu khusus milik masdar sina'i. Maka menjadilah fayasiru ladaina, menjadilah di sisi kita menjadi al-masdarus sina'i dalam kata uluhiyah. Seperti itu ya. Pahami baik-baik, bedakan antara masdar sina'i dengan isim mansub muannats. Al-qawaid, al-masdarus sina'i huwa kullu ismin jamidin aw mushtaqin zida fi akhirih ya'un musyaddadatun ba'daha ta'un marbutah wa afada ma'na al-masdar. Perhatikan definisinya ya. Masdar sina'i itu adalah setiap isim jamid ataukah isim mushtaq yang ditambahkan pada akhirnya ya yang bertasydid dan setelahnya ada tak marbutah dan memiliki faidah makna masdar. Ini definisi yang pertama, perhatikan baik-baik. Kemudian yang kedua, yadullul masdarus sina'i ala abrazi khasa'isil ismi alladhi sigha minhu. Masdar sina'i itu menunjukkan sesuatu yang paling nampak dari kekhususan nama yang dibuat darinya masdar sina'i. Semisal contoh insaniyah, yang dibuat dari isim jamid insanun menjadi insaniyah. Ini abrazul khasa'isil ladzi sigha minhu. Kemudian yang kedua adalah ala ma yata'allaqu bil ismi alladzi sigha minhu aw yalzamu anhu mithlu mas'uliyatun alladzi sigha fil wasfi mas'ulun. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan apa yang berkaitan dengan isim yang dibentuk darinya ataukah yang harus darinya. Semisal contoh mas'uliyatun, yang bentuk wasafnya itu adalah mas'ulun. Jadi enggak ada perubahan banyak ya. Kemudian al-jim ala ta'kidi ma'nal masdaril ladzi qad yusaghu minhu. Jadi untuk menguatkan makna masdar yang dibuat darinya, semisal contoh uluhiyah alladzi sigha minal masdari aluha. Ya, seperti itu ya. Ini beberapa kaidah yang hendaklah antum fahami baik-baik. Dan insya Allah untuk tadribat dari pelajaran yang ketujuh ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.